A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Saramang Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah cuaca cerah walaupun rada tiris ya, menghot-hot. Mudah-mudahan menyegarkan majelis kita dan semoga fresh ya, kita bisa tadabbur Al-Quran, dapat ilmu bermanfaat dan memahami surat At-Tur insyaallah. Seperti biasa kita mulai dengan tilawah surat At-Tur ayat 17 sampai satu halaman. 17 sampai 31 insyaallah. Masih ayat tentang rangkaian keindahan surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqi'ina ala sururin masfufah.
وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه
huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nambah barokah kajian kita, insyaallah. Terakhir kita sampai ayat berapa? Ya, masih 17 sampai 29 pokoknya ya. Masih tema innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang bertakwa dibalas dengan jannat dan na'im. Ini kalimat pembuka. Kalau di komputer nama filenya, foldernya adalah nama filenya innal muttaqina fi jannati wa na'im. Diklik apa itu jannatin dan apa itu na'im. Isinya fakihin, kulu washrabu muttaqiin, walladzina amanu wa amdadnahum bifakihah dan seterusnya. Beberapa ayat sudah kita bahas. Keseimbangan dalam Al-Quran, jannat dan na'im, surga dan kenikmatannya, kebun-kebun dan kenikmatan. Yang satu sifatnya fisik, yang kedua lebih ke psikis, kejiwaannya, kenyamanannya. Kemudian makna muttaqi dari kata waqayaqi yang artinya proteksi, perlindungan, sikap hati-hati, selalu mawas dan waspada dengan bahaya, memang melelahkan, sehingga istirahatnya juga total nanti di surga. Kemudian beberapa gambaran kenikmatan surga di ayat berikutnya, fakihin bima atahum rabbuhum. Mereka bersukaria, bersenang-senang, nggak ada bosennya karena terus ditambah. Fakihin kita sampaikan ini isim fa'il. Yang namanya isim sifatnya permanen. Yang namanya permanen tidak berubah seiring waktu. Kalau di dunia fakihinnya mungkin sementara ya. Dengar satu cerita lucu, sekali diceritakan ketawa, 10 kali diceritakan ayo wae eta bosan. Tapi di surga fakihinnya minimal setiap pekan, kata Nabi, itu ada upgrade, ada update. Wajah makin ganteng, makin cantik, makin indah, makin nikmat. Fakihin mereka permanen dalam sukaria dan kenikmatan dengan apa yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Dan nikmat kedua adalah dijauhkan dari azabal jahim. Waqa itu akar kata dari takwa. Jadi muttaqin, maka balasan di akhiratnya waqahum. Di dunia mereka selalu
waspada dengan bahaya neraka di akhirat, maka Allah waqahum, Allah jaga mereka dari apa yang mereka takutkan, memelihara mereka dari azab neraka. Dan kita sampaikan sebelumnya, yang namanya kebahagiaan di surga itu ada yang sifatnya ijab, ada yang sifatnya salab. Ada yang sifatnya diberi, ada yang sifatnya dijauhkan. Diberi surga, dijauhkan dari neraka. Di dunia juga sama, dua nikmat ini selalu Allah berikan. Diberi kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Bahkan mungkin nikmat salabnya jauh lebih banyak. Dijauhkan dari jantung, penyakit jantung, dijauhkan dari penyakit asam urat, dijauhkan dari diabetes, dijauhkan dari segala macam. Jumlah penyakit ada banyak dan dikasih sehat oleh Allah. Kemudian kulu washrabu, diperintahkan untuk makan dan minum, dipersilahkan, bukan karena mereka kelaparan. Sudah kita sampaikan ini di pertemuan kemarin. Makan dan minumnya penghuni surga bukan karena mereka lapar di sana, tapi karena bentuk kemuliaan, bentuk penghormatan untuk usaha yang sudah mereka lakukan di dunia. Hani'an bima kuntum ta'malun. Hani'an ini tidak ada efek samping, tidak takut kekurangan, tidak harus mikir berapa harganya, tidak harus takut nanti kolesterol naik, asam lambung naik dan seterusnya. Hani'an bima kuntum ta'malun. Bagus kalau mau bikin restoran, namanya restoran Hani'an. Hani'an Kantunam. Kantunam. Restoran instan Kantunam dari Thailand. Kantunam. Baik. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Muttaqiina, Masya Allah. Kita kasih judulnya Simfoni Kenikmatan. Sudah disediakan makanan, sudah dipersilahkan untuk minum dari berbagai macam sumber mata air, dari 4 jenis sungai, air, kemudian madu dan di surga, madu, susu dan khamar. Ayat berikutnya insyaallah ini belum ya ayat ini. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kalau kita lihat polanya dari ayat sebelumnya sampai ke ayat ini, selalu Allah menyandingkan dua hal, jannatin wa na'imin. Dikasih yang sifatnya fisik, dikasih yang sifatnya psikis. Jannatin wa na'im. Ayat berikutnya fakihina bima atahum wa waqahum. Mereka bersukaria dengan yang Allah kasih dan mereka bersukaria dengan yang Allah jauhkan. Ayat berikutnya kulu washrabu. Makan dan minum. Kalau makan saja enggak minum juga di dunia ya namanya. Terutama mau ayat kasal. Karena hani'an tadi gitu. Yang namanya hani'an itu enak di mulut, enak di kerongkongan, enak di badan. Kalau makanan dunia kadang enak di mulut, gak enak di badan. Di lidah mah lezat, gurih, maknyus pokoknya. Tapi kata badan gak enak. Tidak hani'an. Kulu washrabu. Kemudian ayat berikutnya muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Muttaqiina ala sururin masfufah, mereka bersandar. Muttaqiin. Kita bahas satu-satu. Muttaqiin itu ya santai, nyaman, tenang, tanpa beban. Gambaran muttaqiin jangan seperti kita yang nyender di gambarannya, bukan nyender di mana di tihang gitu, enggak. Karena ya ini terjemahan kadang kurang bisa mengcapture suasana dan nuansanya. Ittaka ayat takiu. Ini dalam bahasa Arab gambaran orang yang berada di puncak posisi istirahat.
Kalau pakai terjemahan bahasa Inggris, cari di aplikasi terjemahan bahasa Inggris. Muttaqiin itu reclining. Reclining itu kalau kita punya sofa, kemudian sofanya bisa dicerak, gejret. Nah, eta. Badannya ke belakang, kakinya ada yang nopang. Itu namanya muttaqiin. Mau duduknya ke punggung atau mau duduknya ke samping, asal duduknya nyantai, itu namanya muttaqiin. Jadi kalau duduk bersandar tapi masih tegak, itu masih belum muttaqiin. Muttaqiin itu ya santai. Posisi yang kumaha lah lamun nuju nonton TV gitu. Mereka membahehai terjemahkan gitu. Gambaran orang yang betul-betul rileks, nggak ada beban, nggak ada pikiran, sudah nggak ada lagi yang harus difikirkan, itu muttaqiin. Dan bentuknya isim. Isim itu permanen. Kita kalau bersandar di majelis taklim bukan muttaqiin, yattaqiun. Yattaqiun itu kadang kieu, tapi heuras teuing senderana kadang kieu. Nah, itu berubah-ubah seiring dengan waktu. Tapi kalau penghuni surga, setiap mereka duduk, setiap waktu mereka permanen muttaqi. Posisi punggung mungkin bisa agak agak ke belakang. Tapi kalau kaki tidak ditopang, anggar we sing sireumeuh. Hanya mobil-mobil yang kekinian, mobil-mobil yang bagus, ininya kakinya ditopang gitu. Jadi ini ke belakang, ini naik. Siga bos lah begitu. Seperti raja, seperti CEO, seperti CEO gitu ya. Duduk di mobil kemudian santai dan empuk. Surur, nanti kita ayat berikutnya. Muttaqiin, ini gambaran posisi puncak dari posisi istirahat, orang yang tidak punya kekhawatiran dan permanen sifatnya. Tidak ada lagi amal yang harus dikerjakan. Mau tidur siang, kalau di dunia muttaqiin, tapi setelah itu sholat zuhur. Mau tidur siang, nanti setelah itu sholat asar. Setelah asar, kudu masak. Tidur lagi, kudu bangunin anak-anak, kudu berangkat dan seterusnya. Permanen. Ya begitulah gambaran ngabaheuhai pokoknya namanya muttaqiin. Dan ini kontras dengan gambaran di dunia yang sementara sifatnya. Walaupun sedang liburan sekolah saat ini, anggar we mikiran kayak biaya pendidikan di mana. Walaupun sedang jalan-jalan misalnya, kayak SPP kumaha, anu kahiji masuk kuliah, anu kadua masuk SMA, anu katilu masuk ke SMP, anu kaopat masuk ke SD, anu kalima masuk ke TK. Liburan mah liburan, tapi anggar we. Walaupun ke Pangandaran kemudian ada kursi yang selonjoran siga gitu, tapi masih belum bisa muttaqiinnya belum sempurna. Dan ini gambaran posisi bangsawan pada masa dulu sampai sekarang mungkin juga sama seperti itu. Dan cara duduk itu gambaran sikap ya. Kita kalau lagi ngobrol kemudian duduknya itu condong ke depan, katanya ini orang yang memang punya kesiapan untuk menyimak full. Kalau tegak ya pertengahan. Tapi kalau terus kumaha agak beda. Muttaqiin ala sururin masfufah. Yang kedua ala surur, mereka berbahehai bersandar kurang ininya, kurang bisa menggambarkan suasana santainya kalau bersandar. Karena duduk tegak juga bersandar. Kalau makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bersandar. Jadi kalau makan Rasulullah kadang di atas lututnya, sehingga dikritisi cara makan Nabi ini oleh orang Arab Badui. Kata Nabi, saya ini seorang hamba,
saya bukan seorang raja. Jadi dan mungkin saya belum mengecek secara kesehatan, secara medis, apakah makan dengan bersandar ke belakang atau makan dengan bersandar ke samping, itu efeknya akan seperti apa. Yang jelas apa yang dicontohkan Nabi pasti itu yang terbaik, baik untuk dunia, baik juga untuk akhirat kita. Jadi kalau mau makan, duduknya tegak, jangan tiduran, apalagi ngabah-heuhai. Ngabah-heuhai malah mau warak gitu. Sudah. Itu kalau kenyang. Ala sururin, di atas surur. Saya tanya tadi pagi begitunya ke anak-anak. Ada yang tahu dipan? Karena kalau diterjemahkan Al-Qur'annya ala sururin itu diterjemahkan di atas dipan. Tanya ke anak-anak kita, tahu dipan? Itu di depan. Dipan enggak ada yang tahu dipan. Tapi kalau sofa mewah yang empuk yang bisa di reclining, tahu itu mah. Gitu. Tahu. Jadi mungkin kalimat dipan kurang relate dengan sekarang. Mungkin kalau buat kita insya Allah dipan ya dipan. Tapi sekarang yang namanya sofa, kemudian empuk, kemudian bisa reclining, itulah yang gambaran sederhana dari kata surur. Ala sururin. Surur sofa yang mewah dan bukan tempat tidur biasa. Mungkin mereknya kalau di dunia no terbaik kenapa? Kapuk naon? American Bed Express naon lah begitunya. Gambaran kualitas. Ala sururin, di tempat yang mewah mereka bersandar. Masfufah, dari kata soffun. Sof itu artinya berjejer, sof itu artinya rapi. Jadi kalimat muttaqiina ala sururin masfufah, muttaqiin gambaran santai, relax. Ala sururin itu gambaran kemewahan, bukan tempat tidur yang keras, walaupun katanya sehat karena tulang jadi rata, tapi bangun-bangun olahraga cara rangkel bagi sebagian orang, tapi dia nyantai, empuk, nikmat, nyaman. Sururin gambaran kemewahan, masfufah itu gambaran kerapihan, santai, mewah, rapi. Muttaqiin ala sururin masfufah. Dan sururin itu jamak dari kata sarir. Kalau satu sarir, kalau banyak surur. Jadi bukan cuma satu sofanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dijejerkan masfufah dengan baris-baris yang rapi. Kadang walaupun kursinya mewah, tapi kalau penempatannya kurang pas juga kayaknya kurang enak gitu ya. Kalau di restoran makan, ya salah satu yang buat menarik mata, yang bikin mata lapar, selain menunya yang enak, platingnya juga enak, positioning dan cara menempatkannya juga pas gitu. Masfufah. Sehingga bukan hanya tentang santainya, bukan hanya sekedar mewahnya, tapi juga tentang penataan tata letak yang mewah dan megah. Bukan cuma sendirian, karena semewah-mewahnya kalau duduk sendirian, kita juga ngerasa sepi. Dan sifat manusia itu nggak bisa sendirian. Walaupun Nabi Adam tinggal di surga, kalau nggak ada Hawa nggak nyaman. Jadi ini bukan cuma satu, tapi ada banyak. Untuk siapa? Nanti Allah sebutkan di ayat berikutnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Di sana ada pasangan, di sini ada istri, di sana ada cucu, cicit, semuanya duduk di samping. Ada yang berhadap-hadapan, ada yang menghadap ke view yang sama. Ini makna sururin masfufah. Ada yang namanya di sini masfufah. Ibu masfufah ya. Masfufah itu artinya rapi. Karena osok ngabaris-bariskeun. Osok dijejer-jejerkeun jadi soft. Ala sururim masfufah,
wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa zawwajna, dan kami pasangkan mereka, kami memasangkan mereka bihurin 'ain, dengan bidadari bermata jeli, yang putihnya sangat putih di matanya dan hitamnya sangat hitam. Ini apa kalau bahasa Indonesianya, menyebut sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Menyebut matanya untuk menggambarkan seluruhnya. Wa zawwajnahum, dan kami pasangkan mereka. Allah yang langsung memasangkan, bukan usaha manusia untuk mencari pasangan. Gitu. Jadi ini memang kalau dinikahkan mungkin agak kurang pas ya. Zawwaja itu artinya dipasangkan dan dikelompokkan. Wa zawwajnahum, Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan anugerah kepada mereka pasangan-pasangan yang setara, pasangan-pasangan yang selevel, karena di antara makna zauj itu kelompok yang sama. Di surat Al-Waqi'ah gimana? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja usatil jibalu fa kanat haba'an munbatha wa kuntum, nah itu, wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Jadi makna zauj itu bisa bermakna pasangan atau bisa juga bermakna dikelompokkan. Dan yang namanya dikelompokkan pasti yang setara, pasti yang sevisi, pasti yang sefrekuensi, pasti yang sama. Gak mungkin dikelompokkan ashabul maimanah dengan ashabul masy'amah. Artinya begini, kalau Allah sudah menyebut kata zauj, ini bukan sekedar istri, tapi istri yang sudah sefrekuensi. Karena zauj itu pengelompokan yang sesuai dengan kategorinya, gitu. Yang suka sholat dikumpulkan dengan yang suka sholat, itu namanya bagian dari zauj secara bahasa. Kalau istri saja dalam bahasa Arab bisa berarti imro'ah, juga istri, sohibah wa sohibatihi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa bani. Penyebutan istri dalam bahasa Arab bisa beragam, tapi kalau disebut dengan zauj, zauj ini betul-betul yang serasi, sefrekuensi. Lamun kasep sami kasepna, lamun jangkung sami jangkungna, lamun bager sami bagerna, lamun soleh sami solehna, itu namanya zauj. Kalau lembut sama lembutnya, kalau manis sama manisnya, itu namanya zauj. Sehingga doa kita di dunia ini, Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami yang serasi ya Allah. Bukan cuma punya suami atau punya istri, tapi yang serasi. Wa kuntum azwajan salasah. Bukan dan mereka ada 3 istri, bukan. Mereka di akhirat ada 3 kelompok. Azwaj itu maknanya bukan sekedar istri, tapi pengelompokan yang setara. Wa zawwajnahum, maknanya kami pasangkan mereka dengan pasangan yang serasi. Sehingga tidak ada di surga yang single. Tidak ada di surga yang jomblo, enggak ada. Betul. Seperti Siti Maryam. Di dunia Siti Maryam enggak punya suami, di surga wa zawwajnahum, pasti akan dijodohkan. Dengan siapa? Rahmat juga nama. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Fir'aunnya ke neraka, Siti Asiyah di surga. Dengan siapa? Wa zawwajnahu, pasti ada pasangannya.
Siapa pasangannya? Sing ngagejlik teh. Ngagejret. Ala kulli hal. Wa zawwajnahum, di surga tidak ada yang sendiri. Dan punten, gambaran saya ngasih judulnya Simfoni Kenikmatan, punten Bapak-bapak bayangkan ya Ibu-ibu. Duduk di kursi, kursinya mewah, empuk, kemudian reclining sambil rebahan dan didampingi oleh yang tinggal hari kia cerita. Betul? Jangan dipisahkan antara muttaqiina sururim masfufah dengan wazawwajnahum. Jadi bari ngabaheuhay, bari nangkep nu geulis. Hah? Memang apaan di surga? Apaan di surga? Bari bebas setelah itu mana onunya. Kumaha? Jadi hoyong tinggal ke surga itu. Tapi betul, Masya Allah. Allah punten, Allah tidak mungkin menggambarkan satu nikmat surga kecuali yang itu akan membuat manusia tertarik. Dan apa yang terjadi berikutnya, ya silahkan saja berhalusinasi dan berkhayal. Di surat Yasin, surat Yasin gimana? Hum wa azwajuhum. Surat Yasin ayat 56. Sekedap. Ini dia. Ini gambaran apa yang terjadi. Karena satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain saling menjelaskan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Penghuni surga pada hari itu syughul, itu sibuk, fakihun, bersenang-senang. Jadi sibuknya bukan sibuk anu riweuh, bukan sibuk yang stres, bukan sibuk yang bikin capek, ya, capeknya nggak jelas, tapi sibuknya sibuk dalam kesenangan. Jadi sibuk untuk menghabiskan semua nikmat yang nggak pernah habis-habis. Syughulin fakihun. Di ayat 56, salah satu bentuk syughulin fakihunnya adalah hum wa azwajuhum. Mereka dan pasangan mereka. Mereka dan pasangan mereka. Kalau di dunia belum tentu syughulnya selalu fakihun. Kadang aya capekna, kadang aya tundukna, kadang aya leuleusna, kadang aya mikiran ieu dan itu dan seterusnya. Tapi ini hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan mereka fi zilalin, di remang-remang, bahasa kita sekarang. Zilal itu di tempat yang teduh. Namanya tempat teduh, dia tidak terlalu terang, dia juga nggak terlalu gelap. Remang-remang, berduaan, romantis, duduk dengan pasangan dan sibuk dalam kesenangan. Hayang ke surga kan? Hayang iraha. Gambarannya sama. Setelah itu lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka memperoleh buah-buahan dan mereka memperoleh apa yang mereka minta. Jadi sambil nangkep, sambil duduk, sambil melihat, ngobrol, bertatapan, hidung nempel dengan hidung dan seterusnya. Terus makan buah. Jadi pada iraha kagazahna bapak-bapak. Rasanya dengan satu ayat saja, dengan gambaran seperti ini, bagi perempuan, bagi seorang wanita mungkin suasana romantisnya
menarik hati untuk ke surga. Bagi laki-laki kenikmatan, kedekatannya, cinta dan suasananya juga menarik hati. Ya, menghibur kondisi di dunia nu eta. Genah dunia ieu. Gitu akhirnya. Ada terlihat. Balik lagi ke sini ya. Kalau sudah cerita tentang surga, kita nggak mau pulang ke rumah ini teh. Terus ya terus. Ini sekedar menjadi begini. Mana ini? Oh, sebabnya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami pasangkan mereka bihurin 'ain. Ini makna sederhananya, makna simpelnya adalah bidadari bermata jeli. Tapi hur ya bukan hanya tentang deskripsi matanya, tapi tentang ginilah. Siapa itu hurun in? Apakah jamaah majelis taklim ibu-ibu yang hadir di sini akan menjadi hurun in saat nanti masuk ke surga? Ya. Ya. Jadi zawwajnahum bihurin ain, mereka yang dulu di dunianya bersama, maka di surganya pun akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna zawwajna karena Allah menggunakan fi'il madhi. Di antara makna fi'il madhi, salah satu maknanya adalah kami telah pasangkan mereka di dunia, maka nanti di surga pun kami telah pasangkan mereka juga. Sudah ada pasangannya yang sudah Allah ciptakan. Saat di dunia masuk surga akan balik lagi dengan pasangannya. Tapi bukan dengan versi dunia. Kalau versi dunia lagi sudah cukup ya Allah. Cukup untuk dunia. Saya pengen versi 2.0-nya. Versi upgrade-nya. Hingga di surat-surat yang lain azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah, pasangan yang dibersihkan. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih lidahnya, bersih cileuhna, bersih rambutna dari kutu, bersih hatinya, bersih semuanya, mutahharah dan serasi. Wa azwajum mutahharah. Sehingga wa zawwajnahum bihurin ini puncak kenikmatan secara fisik dan ya interaksi gitu ya. Memang ada teman di sana. Memang kita akan ketemu sesama orang soleh. Tapi kalau keluarga sendiri itu nggak punya pasangan di surga, itu juga seperti Adam saat di surga ada yang kurang. Ya, fitrahnya manusia dicintai dan mencintai, punya pasangan untuk saling melabuhkan perasaan. Jadi ya, semoga Allah memasukkan kita sekeluarga ke surga insyaallah. Tidak ada penuaan di surga, tidak perlu pakai skincare segala macam anti aging ya. Tidak perlu kontrol ke dokter setiap 6 bulan sekali untuk gigi, untuk segala macamnya. Nggak ada pertengkaran lagi. Alhamdulillah. Tidak harus ribut gara-gara handuk simpan di mana-mana. Atau cara ngambil baju atau diangkat heula aceukna teh rame. Atau gara-gara makanan yang rada asin sedikit rusuh. Tidak ada lagi kecemburuan. Aya kasih emak tuh. Iraha di dia. Aya kasih bapak ngiriman wae hari yang keluarga cemburu. Ngirim sedikit ke orang tua cemburu. Aya we jeung babaturan atuh mancing. Hari cemburu. Atau istrinya yang ayo we pangaosan ari ieu bapak kumaha cemburu dan seterusnya. Atau pengkhianatan perselingkuhan.
Ini hurin ain. Hurin in bukan hanya tentang mata, tapi tentang cinta, ketulusan, keharmonisan, kebahagiaan, keindahan saling memandang dalam kekaguman. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Hingga satu ayat ini kalau kita coba rangkum, walaupun ini rangkuman yang sangat menyederhanakan sekali, rangkumannya 3. Santai, nyaman, tenang tanpa beban, dari kata muttaqiin, ya. Ala sururim masfufah, itu mewah, rapi, indah, dan persiapan yang sempurna menyambut penghuni surga. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, cinta, kedekatan, kenikmatan dalam keindahan dan keintiman. Syughulin fakihun, bersenang-senang, sibuk dalam bersenang-senang dengan pasangannya masing-masing. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga insyaallah. Pang tarik aminan upang payunan. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah gambaran duduk ngabahehai dengan pasangan yang sudah lebih ganteng dan sudah lebih cantik, masih nggak cukup. Walaupun buat kita mungkin sudah cukup, ya Allah. Masa pensiun sudahlah, anak-anak sudah dewasa dengan pasangannya masing-masing, balik lagi berdua dengan suaminya, balik lagi berdua dengan istrinya, duduk santai di pantai berduaan, dari ngobrol hahaha, kejenawan aki, kejenawan ini sedang mengenang dengan mesra masa-masa muda dulu. Itu mah di dunia. Tapi buat Allah enggak. Surga tidak seperti dunia, yang bisa menikmati berdua kemudian anak-anaknya jauh. Maka ayat berikutnya Allah menambah kesempurnaan keindahan surga dengan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Ayat ke-21 lanjutan dari nikmat kebersamaan. Selain bersama dengan pasangannya, juga bersama dengan anak cucunya. Anak dan cucunya juga dibersamakan, karena salah satu kebahagiaan orang tua kalau masih bisa berkumpul dengan anak dan cucunya. Walaupun orang tua punya rumah mewah, mobil mewah, megah, tapi kalau jarang dikunjungi anaknya juga rada, mana si A, nuju sibuk, mana si Ade, kalah ya urusan, kira uwi, kayak si gana 2 tahun deui. Jadi we 2 deui. Maka ayat 21 ini kebersamaan dengan keluarga. Makanya tadi sururnya ada banyak, kursi-kursinya ada banyak. Bapak ibu sedang dengan pasangannya, kemudian di kanan AA anak-anak laki-laki, di kiri anak perempuan, di depan incuk ka35 mana? Cicit mana cicit? Dan seterusnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Insyaallah. Punten. Amanu itu fi'il. Ya. Amanu itu bukan isim. Amanu itu artinya masih temporer, naik turun. Kalau stabil namanya wal mu'minun, orang yang firm, orang yang stabil dalam keimanannya. Terjemahan bahasa Indonesianya enggak jauh beda antara alladzina amanu dengan al-mu'minun. Apa maknanya? Mereka yang masuk surga itu waktu di dunianya imannya memang naik turun. Imannya naik turun. Jadi siapa itu muttaqin? Kan ayat ini membahas tentang surga bagi muttaqin, betul? Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya muttaqin
Itu orang-orang yang muttaqin akan mendapatkan surga dan kenikmatan. Di dunianya bagaimana muttaqin itu? Walladzina amanu. Muttaqin adalah orang yang beriman, meskipun Allah juga menyebut iman mereka itu ya gitu. Alhamdulillah. Diapresiasi walaupun masih juga orang lah begini, naik turun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan keturunan mereka mengikuti mereka dalam iman. Ibu, biasanya dalam Al-Quran Allah menyebut iman itu bersanding dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat, biasanya begitu, umumnya begitu. Tapi di ayat ini enggak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Salah satu maknanya, mungkin anaknya secara amal soleh tidak sama seperti orang tuanya, tapi secara iman mereka masih mengikuti orang tuanya. Orang tuanya rajin tahajud, anaknya biasa saja. Sok tahajud tapi terajin. Tapi imannya sama, atau imannya sama, tapi bukan berarti sama stabilnya, sama naik turunnya sih gitu. Sama-sama beriman. Dan orang beriman serta yang anak cucu mereka ittaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini punten kopi dua kali. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Selama anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, maka kami hubungkan. Al-haqqa itu kami sampaikan. Lahiqa yalhaqu, kalau ada orang jalan kemudian nyusul, itu namanya yalhaq. Disisipkan, disertakan, disusulkan. Orang tuanya sudah jalan duluan, anaknya jalan belakangan. Kemudian diantarkan, saya ketinggalan, ayo tadi naik mobil. Ini orang tuanya, ya sok ngalih. Itu namanya al-haqqa yulhiqu. Kami akan susulkan, kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Apa maksudnya? Bahwa keluarga di surga itu tidak akan dipisahkan oleh Allah sebagaimana di dunia Allah yang menyatukan mereka. Bapak Ibu, punten. Kalau kita bekerja di perusahaan, yang membangun kebersamaan itu kita manusia. Tapi kalau kita berkeluarga, siapa yang memilihkan anak itu jadi anak kita? Allah. Jadi semua yang disatukan oleh Allah, asal mereka beriman, maka akan disatukan lagi di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya keluarga di surga tercerai-berai. Yang namanya keluarga di dunia dipasangkan, disatukan oleh Allah, maka di surga pun akan disatukan, dipasangkan oleh Allah. Jadi si AA di mana? Duka atunya si gana mah di Nupang Hanapna. Ari bapak di mana? Bapak mah si gana di surga Firdaus. Ari ibu di mana? Ya rada tengah ibu mah. Wa zawwajnahum, kami akan pasangkan. Mungkin suaminya soleh banget, mungkin istrinya karena rajin ke majelis taklim solehah banget, suami nama biasa-biasa. Tapi karena di dunia mereka adalah pasangan suami istri, beda surganya setelah kita dihisab itu satu-satu. Kita ditimbang amal itu bukan sebagai keluarga, tapi masing-masing. Saat ditimbang sudah ketakar, oh ini surganya di sini, ini surganya di sini, masing-masing beda surganya. Tapi setelah masuk surga, kemudian dilihat di database-nya para malaikat, dikelompokkan berdasarkan keluarga,
maka satu keluarga akan ditempatkan. Ini syafaat keluarga yang beriman. Jadi salah satu nikmat surga bukan hanya dengan keindahannya, bukan hanya tentang sofa mewahnya, bukan hanya ngabaheuhainya, tapi kebersamaan saat di dunia disatukan lagi oleh Allah di surga dengan versi 2.0-nya. Cukup ya Allah, tidak perlu disatukan lagi, cukup di dunia saja. Enggak, tenang. Itu versi dunia. Versi surga mah beda, akan disatukan lagi oleh Allah dengan mutahharah. Jadi ayat ini gambaran tentang persatuan, kenikmatan keluarga itu akan kembali lagi di surga. Amal boleh berbeda, tapi iman jangan sampai beda. Iman jangan sampai beda. Syafaat bagi keluarga yang beriman. Punten, ayat ini bukan untuk saling mengandalkan. Bukan saling mengandalkan. Kalemlah bapak saya soleh iya kan ya. Ada saudara Pak Ustadz cina kayaknya bakal dikatrol kalupun. Nah, bukan untuk saling mengandalkan. Boleh jadi suaminya ngangkat istrinya. Boleh jadi sebaliknya, istrinya ngangkat suaminya, karena wazawwajnahum, kami akan pasangkan. Dipasangkan itu mual nu ti luhur turun ke handap nggak akan. Namanya al-haqqo. Al-haqqo itu yang di belakang disusulkan ke depan atau yang di belakang suruh mundur ke belakang. Namanya disusulkan, yang di belakang diangkat ke depan, diangkut ke depan. Itu namanya al-haqqo. Bukan Pak antosan mundur heula tuh mundur. Itu bukan al-haqqo namanya. Ini alhaqna bihim dzurriyyatahum. Keturunan mereka kami akan hubungkan dengan orang tuanya. Jadi mulai istilah batu turun kesik naik, bapaknya turun ibuna naik, atau orang tuanya turun anaknya naik mah. Tapi yang di bawah akan dikatrol ke atas tanpa mengurangi yang di atas turun ke bawah, sehingga kata Allah, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tidak mengurangi pahala sedikit pun, itu yang di atas nggak akan diturunkan ke bawah sebagai kompensasi. Ya Allah, saya pengen berkumpul dengan keluarga. Kalau di dunia mungkin iya, misal begini, kita nyewa hotel, orang tuanya karena dia yang bayar, bapak sareng emak mah bade milih hotel anu presiden suite. Presiden suite. Hari AA di mana? Nya AA mah yang bayarnya lira. Tapi marinya lamun ku bapak dibayarna eta kelas ekonomi. Kelas anu sakamar opatan siga ente pindang gitu. Atuh Pak meh ngempol kumaha? Terang taros ka hotel. Karena uangnya sudah di DP, uangnya sudah lunas dibayar. Pak gimana caranya? Ini kalau yang satu kamar berempat dimasukkan ke presiden suite boleh nggak? Oh nggak boleh. Atau kalau kami yang turun ke bawah boleh uangnya kembali? Oh nggak boleh juga. Atau kumaha tuh? Akhirnya cari yang tengah-tengah yang bisa kumpul semuanya gitu. Wama alatnahum min amalihim min syai. Kalau di dunia mungkin kompensasinya ia turun dia naik jadi ketemu di tengah. Kalau di surga tak. Yang di bawah akan diangkat sampai ke atas. Sekali lagi bukan untuk saling mengandalkan. Tapi justru ayat ini kalau pakai bahasa dunia, saya ingin mengangkat derajat keluarga saya. Kalau di dunia, keluarga saya di sini posisinya. Saya ingin mengangkat derajat keluarga saya. Kakaknya mungkin mengangkat derajat keluarganya, adiknya juga punya semangat. Akhirnya siapa yang paling tinggi di keluarga itu, maka akan disertakan oleh Allah, akan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tugas kita cuma satu, sebagai orang tua ke anak-anak, memastikan anak kita meninggal dalam keadaan beriman. Dan ini concern para nabi. Sebelum meninggal, Bapak Ibu, di surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min
ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah engkau hadir ketika Yakub kedatangan ajalnya? Kemudian dikumpulkan semua 12 anak cucunya. Kemudian ditanya, ya Pak, Ujang, ya Yusuf, hadir Pak. Semua anaknya dikumpulkan, ada apa Pak? Kalau Bapak mati, anak-anak nyembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Kekhawatiran seorang bapak, kekhawatiran orang tua dengan iman anak-anaknya sepeninggal mereka. Apa yang akan disembah anak mereka? Kekhawatirannya bukan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak meninggal, kalian makan apa? Bukan makan, tapi ta'budun, bukan ta'kulun. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak meninggal, kalau ibu meninggal, kalian makan, kalian nyembah siapa? Ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi saya sebagai orang tua. Kekhawatiran nomor 1, kalau saya meninggal dunia, apakah anak cucu saya akan beriman seperti orang tuanya? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ta'buduna min ba'di. Dan ya pastinya bukan proses yang sehari jadi. Menjaga iman tidak seperti menjaga tabungan. Menjaga iman tidak seperti menjaga mobil. Menjaga iman letaknya di hati gampang berubah bahkan dalam 1 hari. Pagi bisa iman, sore bisa kafir. Sore bisa iman, paginya bisa kafir. Yumsi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Apalagi jelang hari kiamat, kata Rasulullah, banyak orang yang gampang terbolak-balik. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Jawaban mereka, kami akan menyembah Tuhan. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyang. Punten. Ini ada doa masih di surat Al-Baqarah kalau saya tidak salah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman dan insyaallah jauhkan aku dari menyembah berhala dan jauhkan anak cucuku juga dari menyembah berhala. Bapak Ibu punten, siapa yang menghancurkan berhala dengan tangannya kemudian menyisakan satu berhala yang besar? Nabi Ibrahim. Mungkinkah orang yang sudah menghancurkan berhala sampai dibakar, sampai disidang di depan orang, kemudian menyembah berhala? Rasanya enggak. Tapi Nabi Ibrahim masih takut, jauhkan aku dari menyembah berhala ya Allah. Wajnubni. Kalau khawatir dengan anaknya, okelah begitu ya. Khawatir ya Allah, jauhkan anak saya dari menyembah berhala. Saya mah aman sih kan. Tapi enggak. Wajnubni, jauhkan saya dan anak cucu saya dari menyembah berhala. Kekhawatiran Nabi Ibrahim, kemudian anak-anaknya juga. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ismail sebelum meninggal nanya, nah kalau bapak meninggal kalian menyembah siapa? Ishak waktu meninggal juga nanya, nah kalau bapak meninggal menyembah siapa? Ishak punya anak Yakub. Yakub baru mau meninggal nanya begitu juga. Dan itu waris turun temurun sampai ke satu masa keturunan Ismail dan keturunan Yakub menyembah berhala. Keturunan Yakub Bani Israel waktu di Mesir menyembah sapi. Tuhannya orang Mesir, Tuhannya Firaun. Dan keturunan Ismail di Mekah mereka menyembah patung, Lata, Uzza, Manat. Muncul tanda tanya. Bukankah Nabi Ibrahim sudah berdoa? Sudah. Apakah diijabah? Iya.
Tapi kenapa ada yang menyembah berhala? Karena ada faktor yang ya, satu hal yang ini jadi pelajaran. Kadang kemegahan dan kemewahan duniawi membuat orang akhirnya menjauhi penyembahan ke Allah, jadi penyembahan kepada materi. Kenapa keturunan Ibrahim ada yang jadi penyembah berhala? Bapak Ibu, Bani Israel di Mesir kenapa menyembah sapi? Itu karena mereka silau dengan peradaban Mesir, ya, silau dengan kemewahan Mesir di zaman Firaun, sementara hidup mereka tertindas oleh orang Mesir. Namun diterjemahkan ke bahasa Indonesia begini. Iya sih kita teh orang beriman. Iya sih kita ini keturunan Ibrahim. Iya sih kita ini pewaris tauhidnya Nabi Ibrahim. Tapi hirup ripuh siga kieu mah kumahanya. Sementara tuh nyembah sapi, nyembah patung, mewah, megah, maju, modern. Sedikit demi sedikit mulai ada pergeseran. Keturunan Ismail juga sama. Kita ini bangsa Arab. Iya sih keturunan Ibrahim. Iya sih kita ini pewaris Ismail. Iya sih di depan kita ada Ka'bah. Tapi kan Romawi mereka maju. Romawi mereka hebat. Romawi mereka modern. Romawi jalanannya, infrastrukturnya luar biasa. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai bergeser. Kalau kita pengen maju seperti Romawi, mungkin pola pikir kita juga harus sama kayak orang Romawi. Kata Bani Israel, kalau kita pengen maju seperti Mesir, mungkin kita juga harus kayak orang-orang Mesir. Mindsetnya berubah, cara pandangnya berubah. Yang tadinya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, akhirnya mereka ya'budunal asnam. Jadi belajar dari keturunan Nabi Ibrahim yang walaupun bukan langsung anak dan cucunya, ada yang menyembah berhala, ternyata dibalik itu semua gara-gara dunia. Mental bahasa kita inferiority complex gitunya, minder. Oh, batur mah majunya padahal teu beriman, padahal kafir. Nah, ari urangnya orang beriman teh mani ripuh-ripuh wae. Nah, hanya ari nu salat teh ripuh, ari nu teu salat geuningan mani salat ulahnya, da teu salat ge teu naon geuningan itu maju. Tah mulai sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Ini awal dan asal muasal penyimpangan terjadi. Yang tadinya ahli kitab kemudian jadi ahli dunia, itu gara-gara materi. Kalau di surat Al-A'raf apa? Yalhath. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Ceritakanlah kepada mereka orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu dan dia diikuti oleh syaitan dan dia termasuk orang yang tersesat. Kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Dulunya ahli kitab, dulunya seorang ulama, dulunya orang soleh, dulunya orang alim, tapi gara-gara dulunya ahli tauhid, dulunya orang yang berakidah luar biasa, tapi karena cenderung kepada dunia, hawa nafsunya selalu diikuti, akhirnya ayat Qur'annya ditinggalkan, jubah keulamaannya ditinggalkan, kitab suci sudah mulai ditinggalkan, dalil-dalil dari kitabnya sudah mulai ditinggalkan, dan yang dipakai sekarang dunia, hawa nafsu. Dan akhirnya Allah berkasih perumpamaan jika anjing, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya seperti anjing. Kalau dihalau lidahnya selalu menjulur, dibiarkan lidahnya juga selalu menjulur. Baik, balik lagi ke sini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat ini penghargaan untuk orang tua atas usaha mereka menjaga iman anak dan cucunya. Jadi orang tua yang memastikan anaknya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau bapak sudah meninggal dunia, kami akan tetap menyembah Allah.
apresiasi dari Allah, bentuk terima kasih dari Allah, balasan dari Allah. Orang tua yang menjaga iman anaknya, maka anaknya akan disatukan nanti di surga dengan orang tuanya. Yang kedua, ayat ini tentang mulianya ikatan keluarga di dalam Al-Quran. Bukan karena sudah dewasa, kemudian akhirnya berpisah surga. Karena kebahagiaan dalam kebersamaan itu akan selalu ada walaupun sudah tumbuh dewasa. Sehingga alhaqna bihim dzurriyyatahum. Boleh jadi anak yang mengangkat derajat orang tuanya. Kemudian setelah kita pernah dengar hadis ya, orang tua nanya ke Allah, "Ya Allah, kok surga saya tinggi? Padahal amal saya tahu biasa-biasa." Kata Allah, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu senantiasa mendoakan ampunan untukmu. Karena anakmu selalu berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya." Hingga derajatnya diangkat. Amal jariyah, waladun sholihun yad'u lahu. Dan karena derajat orang tuanya keangkat, bagaimana derajat anaknya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anaknya akan disatukan dengan orang tuanya. Ayat ini tentang ikatan keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik suami atau istri di ayat 20 dan di ayat 21 antara orang tua dengan anak. Sampai Allah dalam Al-Quran di surat Al-Balad itu sampai bersumpah dengan hubungan orang tua dan anak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Demi orang tua dan demi anak. Hubungan orang tua dan anak sampai dipakai sumpah. Sumpah bukan cuma dengan waktu wal asr, bukan cuma dengan matahari wasyamsi wa duhaha wal laili wal fajr dan seterusnya, termasuk hubungan orang tua dan anak. Di surat Al-Balad, wa walidin wa ma walad, demi orang tua dan demi anaknya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan demi bapak dan demi anaknya. Demi orang tua dan demi anak. Baik. Yang ketiga, nah ini luar biasa. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kullu imri'in, setiap orang, setiap manusia, setiap insan, bima kasaba, dengan apa yang telah dikerjakannya, rahinun tergadaikan. Rahan itu gadai. Setiap orang tergadai dengan perbuatannya. Bentar. Ini Allah membuat perumpamaan manusia dengan amal seperti manusia dengan barang gadai. Saya butuh uang. Saya menggadaikan barang. Misalnya saya menggadaikan handphone. Di appraisal, dihitung berapa harga handphonenya. Oh, harga handphone Bapak teh 10 juta. Berarti saya boleh minjemnya seberapa? 8 juta lah, 80%. Oke, siap. Maka untuk mengembalikan handphone, supaya handphone saya tidak hilang, saya harus mengembalikan berapa banyak? 8 juta. Pinjamnya 8 juta, ininya 10 juta, harganya saya kembalikan 8 juta. Tapi kalau yang 8 juta itu saya pakai, saya habiskan, dan saya nggak bisa membayar 8 juta, bagaimana dengan nasib handphone? Hangus. Ditahan handphonenya dan nggak bisa dikembalikan. Setiap orang itu tergadai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak bisa membayar dirinya, apa yang terjadi dengan diri kita? Ditahan oleh Allah di penjara. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa terbayar. Betul? Ini konsep gadai kan? Konsep gadai itu. Maka kenapa ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia tidak bisa membayar barang gadaiannya.
Saya menggadaikan diri saya dengan perbuatan saya, titip di barangnya, saya bebas berbuat, silakan bebas berbuat. Jadi perbuatan kita itu seperti modal yang Allah berikan untuk kita. Menggadaikan HP 10 juta, saya pegang 8 juta. Kalau saya pakai 8 juta ini untuk modal bisnis, dikembangkan, saya punya uang lebih dari 8 juta, Pak mau mengembalikan HP. Sokadi artosna tah 8 juta, HP kembali, dan saya punya uang yang banyak. Kullum ri'in bima kasaba rahim. Digadaikan diri kita, diberikan kebebasan dalam beramal. Ada orang yang kemudian mengembangkan modal tersebut, hingga akhirnya dikembalikan modalnya, dikembalikan barangnya, dan silahkan pakai semua nikmatnya. Kalimatnya simpel sederhana, tapi ngajak kita untuk mikir luar biasa begitunya. Setiap orang tergadai dengan semua perbuatannya. Maka makin kita menghabiskan modal, makin kita nggak mengembangkan modal, maka makin susah kita untuk mengeluarkan, membebaskan diri kita. Dan makna terikat, makna tergadai bukan cuma di akhirat dengan bukan cuma di akhirat dengan nerakanya, tapi di dunia juga. Bapak Ibu, orang yang beriman, karena diawali dengan iman ini ya. Wallazina amanu. Orang yang beriman itu orang yang bisa membebaskan dirinya dari pegadaian. Dan orang yang tidak beriman, itu mereka dirinya makin terkekang. Walaupun mereka bilang, kita pengen freedom, kita pengen kemerdekaan, kita pengen kebebasan, termasuk bebas untuk percaya kepada apapun. Mau percaya kepada Allah, mau tidak percaya kepada Allah, freedom, bebas. Justru orang yang seperti ini akan semakin tergadaikan jiwanya, akan semakin terpenjara, dan dia nggak akan bebas. Dan orang yang paling bebas sebebas-bebasnya justru adalah orang yang walladzina amanu. Ada perumpamaan dalam Al-Quran luar biasa. Ka'annama yassa'adu fis sama. Yassa'adu fis sama. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dadanya menjadi sesak lagi sempit. Ini gambaran orang yang jiwanya sudah tergadai, ya, dadanya jadi sempit. Dia pengen kebebasan. Saya bebas, nggak mau beriman. Saya pengen free, tidak mau diikat oleh aturan Tuhan. Saya nggak pengen diikat. Agama mah banyak aturan yang mengekang. Saya pengen free, pengen bebas. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Tapi ingat, orang yang bebas adalah orang yang beriman. Orang yang membayar dirinya dan jiwanya untuk lepas dari pegadaian itu dengan iman. Hingga Allah gambarkan, orang kalau sudah memilih untuk bebas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau dalam tanda petik diatur dengan aturan Allah, makin lama dadanya makin sempit. Dan sempitnya dada itu kemudian digambarkan dengan sesuatu yang sifatnya konkret. Dulu, sebelum ada pesawat, dulu sebelum ada yang namanya roket ke atas, ini agak susah untuk digambarkan. Hanya bisa dibayangkan, kalau kita naik ke atas gunung, makin tinggi gunungnya, makin sesek dada kita. Dan hari ini dengan studi ilmiah sudah dibuktikan bahwa kadar oksigen di lapisan langit atas itu makin sedikit dibanding kadar oksigen di bawah. Jadi makin tinggi altitude-nya, ketinggian kita naik ke atas, itu kita akan makin merasa sesek. Dan seseknya sama seperti orang yang jauh dari agama, jauh dari Islam. Jadi kalau pengen kelapangan dada, alam nashrah laka sadrak, ikuti ajaran Islam. Makin jauh dari ajaran Islam, dengan dalih saya nggak mau dikekang oleh Islam, pasti makin terkekang, pasti makin sempit dadanya, makin stres gitu. Padahal kurang naon di dinya teh, harta ada, rumah ada, istri ada, anak sehat, perusahaan lancar, tapi dadanya sempit. Ternyata rahasianya karena waman
Afaman syarah faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Karena dia nggak dikasih petunjuk, dadanya nggak diberikan kelapangan untuk menerima Islam, akhirnya dadanya jadi sempit. Jadi sesak napas dikit-dikit. Kunaon? Duka. Naon? Hutang itu lunas semuanya. Bahkan saya ngasih hutang kemana-mana. Kunaon? Duka atuh. Saturasi cek normal 100%. Tapi tetap sesak. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Balik lagi ke ayat ini. Setiap orang tergadai dengan apa yang dikerjakannya. Apa hubungannya dengan ayat ini? Disatukan anak dengan orang tua itu bukan karena sekedar orang tuanya, tapi karena anaknya juga beramal. Karena anaknya juga beramal. Bentuk apresiasi Allah kepada orang tua dan kepada anak, ya, maka Allah menyatukan anaknya dengan orang tua. Jadi ayat ini luar biasa. Gabungan antara kehangatan dalam kebersamaan tanpa menafikan keadilan dalam timbangan amal. Tenanglah, dah bapak saya mah soleh kan we kage bakal dikatrom. Wah, kullu mri'in bima kasaba rahim. Setiap orang tergadai dengan perbuatannya. Oh, atuh ari kitu mah amal saya enggak seperti orang tua saya. Sigana bakal jauh saya dengan orang tua. Wah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi dalam satu ayat ada nilai kebersamaannya, tapi juga ada nilai keadilan. Kalau cuma ayat satu saja atau sepenggal saja, alhamdulillah, keluarga akan berkumpul, tekudu beramal. Atau cuma penggalan terakhir, kullu mri'in bima kasaba rahim. Aduh, jika moal kumpul jeung si bapaknya, si bapak mah soleh pisan, saya mah di dunia putus asa. Tapi itu adil, sesuai dengan perbuatan. Tenang. Ayat ini gabungan antara kebersamaan dan keadilan. Kalau hanya karena keluarga, nepotisme. Karena ini anaknya, sehingga bisa diatur di otak-atik aturannya, naik ke kaluhur begitunya. Langsung jadi saya nggak bilangnya. Saya mah cuma bagian toser. Ibu nunjuk. Tapi kalau oke lah, dia naik ke atas, ada kompetensinya enggak? Ada prestasinya enggak? Ada amalnya enggak? Ada kehebatannya enggak? Oh ada, oke. Dia dinaikkan ke atas karena dia punya amalnya. Nah, itu namanya keadilan dalam kehangatan. Satu paket. Menegaskan keadilan tanpa mengabaikan kehangatan dan kebersamaan. Memberi harapan bahwa cinta dan iman yang kita tanam di dunia akan berubah kebahagiaan abadi di akhirat sana. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia dalam kehangatan, ya. Suami dan istri semoga disatukan dalam sakinah mawaddah rahmah di dunia, dan nanti di akhirat semoga disatukan dalam syukurin fakihun. Keluarga dengan anak, dengan menantu, dengan mertua di dunia mudah-mudahan diakurkan, dirukunkan, diguyupkan, dan di akhirat mudah-mudahan disatukan dalam surga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cekapnya 2 ayat. Mana? Wahnya cara nanya, saya juga masih belajar sama. Gitu. Tapi dari yang sudah pada pengalaman dengan anak dan cucunya dari kisah Al-Quran, gitu. Ini punten saya menjawab bukan berarti saya yang sudah wah anak apa enggak. Saya juga masih belajar menjaga supaya anak saya nanti meninggal dalam keadaan beriman, istiqomah dalam keadaan iman. Yang pasti yang pertama, kedekatan kita dengan Allah itu punya dampak
iman anak-anak kita. Karena ya, jangan harap membangunkan orang tidur kalau yang membangunkannya juga masih tidur. Jangan harap bayangan itu bisa lurus kalau tongkatnya saja juga bengkok. Keladanan. Di surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa surat keempat ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah imannya, lemah otaknya, lemah finansialnya, lemah fisiknya, lemah mentalnya. Bertakwalah kepada Allah seandainya meninggalkan. Jadi pada akhirnya untuk meninggalkan anak dalam keadaan kuat dimulai dengan orang tua yang bertakwa ke Allah. Bertakwalah kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak mereka yang lemah. Jadi orang tuanya bertakwa. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Ke Allah kita menjaga sikap takwa. Kedua, lisan kita qawlan sadida. Qawlan sadida itu tepat sasaran, ya, dan bisa dikendalikan. Saddada yusaddidu itu kalau orang memanah, ya, kalau orang manah targetnya jauh, tapi dari sini sudah diprediksi, diancang-ancang. Apa saya harus rada ngangkat sedikit? Apa tarikan panahnya harus rada ke belakang? Artinya, bayangkan kata yang keluar dari mulut kita seperti kita mau melempar anak panah. Jangan semua dikeluarkan, tapi perlu dihitung. Seperti kita saddada yusaddidu itu biasa dipakai untuk memanah, gitunya. Ini kudu rada mundur sedikit talina, kudu rada kaluhur, tinggali arah anginna. Kalau anginnya sudah tenang, lamun anginna ke barat, berarti kita kudu rada ka timur sedikit. Fal yaqulu qawlan sadida. Satu, takwa ke Allah. Yang kedua, jaga mulut kita, jaga kata-kata kita, karena pada akhirnya yang tumbuh di benak anak kita adalah yang keluar dari lisan kita. Kalau di surat Ibrahim Allah mengumpamakan kata-kata kita itu menjadi pohon. Betul? Gimana ayatnya? Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Surat Ibrahim ayat ke surat 24. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kata-kata yang baik, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh ke bawah dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalau selalu memberikan afirmasi positif, kata-kata yang positif, kalimat-kalimat yang positif, pujian yang baik, kemudian menanamkan kalimat thayyibah, mudah-mudahan. Ini punten sekali lagi ya, saya juga masih terus belajar. Mudah-mudahan yang tumbuh itu pohon iman, sehingga akarnya menghunjam ke dada anak-anak kita, dan yang keluar adalah amal soleh yang bermanfaat kemudian bisa dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Orang tuanya bertakwa dan kata-katanya juga terjaga. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sisanya itu wilayah Allah. Karena jangankan untuk mengubah orang lain, menjaga iman dan mengubah diri sendiri juga bukan hal yang mudah. Tugas kita itu menanam bibit, menjaga supaya supaya jauh dari hama, kemudian menyirami. Sisanya dia tumbuh seperti apa itu sudah di luar seorang petani, di luar pekebun. Dan yang namanya tanaman atau pohon itu nggak akan tumbuh dengan teriakan. Tumbuh, tunas, keluar. Wah, tunas akan tumbuh dengan siraman air. Tunas tidak akan tumbuh dengan teriakan. Falyaqulu qawlan sadida. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Dua anak, bapak dan ibunya, badannya
Da kompak. Bising kita itu tinggali bapak oge henteu. Ibuna solehah ari bapana misalna teh enggal gara salat kela ieu Persib nuju ngalawan ieu kagok. Teu bapake nuju nonton misal. Atau misalnya macam-macam lah begitunya. Neng nonton Korea wae, jadi si mama makin nonton India wae teu naon. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Hmm. Ya. Salah satu ikhtiar untuk mensolehkan anak, salah satu, bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah dengan akikah. Dan mudah-mudahan itu bagian dari mensolehkan. Tapi kalau cuma akikah kemudian dibiarkan begitu saja juga belum cukup hanya dengan menyembelih. Hingga ayat tadi lebih umum dari akikah. Kullu mri'in, semua orang termasuk kita, mungkin kita waktu kecil diakikahkan, tapi kalau sudah dewasa kemudian salah gaul dan seterusnya tergadaikan dengan perbuatan kita dan akhirnya nggak cukup untuk membayar jiwa kita. Tapi hadisnya betul, setiap bayi itu tergadaikan dan tunai dengan akikahnya. Hanya kewajiban akikah itu bukan kewajiban bayi, tapi kewajiban orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Membantu orang tua boleh, mengakikahkan diri sendiri, walaupun wilayah fikih masa lalunya biasa tarik ulur pendapat selalu ada begitu. Ya, 7, 14, 21 begitunya. 7, 14, 21. Ini ya wilayah fikih pasti akan selalu ada tarik ulur pendapat. Abdi teh asa teu acan diakikahan, lamun diakikahan ayeuna boleh enggak? Ya, yang bilang boleh, boleh. Yang bilang sudah lewat waktunya, sudah lewat waktunya. Mangga we pilih. Pilih harira. Seperti itu. Dan ada juga yang itu kan kewajiban orang tua, bukan kewajiban anaknya. Jadi kalau orang tuanya saat itu tidak mampu, ya sudah gugur. Ada yang berpendapat seperti itu. Sama seperti orang tua saya belum haji, terus sekarang sudah meninggal dunia, apakah saya harus menghajikan orang tuanya? Itu kewajiban orang tua. Mau menghajikan silahkan asal kitanya sudah beres. Tapi kalau mau hajian lagi atas nama orang tua, yang ngantri deui 20 tahun deui. Untuk hajian berikut. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Dua nana. Dua-duanya. Jadi bolehkah kita minta didoakan? Boleh, tapi jangan sampai kitanya jadi nggak berdoa. Jadi minta didoakan itu masyru', ada dalilnya. Bahkan Nabi pernah minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Padahal Nabi kalau berdoa pasti makbul dan diijabah. Umar mau umroh, minta izin. Ya Rasulullah, izin mau umroh. Mangga, jangan lupa doakan saya ya. La tansana min solihi du'aika ya ukhayya. Nabi bilang ke Umar, cari orang yang namanya siapa? Yang terkenal di langit tidak terkenal di bumi teh. Uwais. Cari orang namanya Uwais, minta doa kepada Uwais. Umar dijamin surganya. Umar sahabat Nabi disuruh minta doa kepada Uwais. Jadi bolehkah kita minta didoakan orang lain? Boleh. Guru minta didoakan murid, boleh. Murid minta didoakan guru, boleh. Orang tua minta didoakan anak, boleh. Anak minta didoakan orang tua, boleh. Tapi jangan kemudian dianya sendiri tidak berdoa. Karena kalau hanya ingin didoakan orang lain,
Ini menumbuhkan mindset orang zaman dulu, orang musyrik. Kita butuh perantara dengan Allah. Saya mah kurang soleh, sigana lamun orang soleh nu ngadoa mah bakal diijabah. Ari saya mah jigana mau diijabah. Itu yang bahaya. Boleh minta didoakan, boleh, tapi jangan lupa kitanya juga berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Batasan iman itu waktu meninggal dunia. Bukan pengakuan kita, tapi diakunya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya yang menilai, pada akhirnya yang punya surga, pada akhirnya yang akan mengakui syafaat, pada akhirnya yang membolehkan ngasih syafaat, itu Allah Subhanahu wa taala. Di dunia boleh orang kelihatan seperti orang soleh dan beramal. Dia jadi ahli Quran, dia ngajar Quran, dia dermawan ke sana ke sini, boleh jadi dia pahlawan. Tapi kan di akhirat kata Allah, waduh, bohong, dusta. Engkau melakukan itu semua hanya untuk, bahkan yang secara zahir diaku oleh manusia sekalipun, di akhirat Allah nggak mengakui. Jadi ya pada akhirnya yang bisa kita nilai dari iman seseorang itu zahirnya. Urusan iman, urusan yang ada di dalam hatinya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi bagaimana menilai iman seseorang? Bagi kita di dunia saat ini, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, kemungkinan imannya juga baik. Karena yang namanya pohon, akar itu nggak kelihatan, yang kelihatan cuma batang dan buah. Kalau batangnya tinggi, siga nama akarna oge dalam. Kalau amalnya, kalau buahnya itu banyak, siga nama imannya juga bagus. Jadi akhirnya bagaimana menilai iman seseorang? Ya sudah, yang kita nilai zahirnya saja. Akhirnya kita berprasangka baik, ahli masjid, ahli majelis taklim, jika nama orang beriman. Tapi itu tentu berbeda dengan nanti penilaian Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang dinilai oleh Allah bukan yang kelihatan di atasnya, tapi yang ada di dalamnya. Sehingga yang jadi cahaya itu kan di depan mereka dan di tangan kanan mereka. Ini simbol iman, ini simbol amal solehnya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar dari depan mereka, dari dadanya dan dari tangan kanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa menilai yang beriman atau enggak begitunya. Cuma selama orang tersebut masih mengerjakan yang zahir, masih sholat, masih hadir di majelis ilmu, masih menjaga silaturahmi, masih ngaji, masih percaya Allah, masih, insya Allah itu orang yang beriman. Jadi hubungan iman, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain itu penilaiannya bukan yang ada di dalam hatinya, tapi apa yang dia nampakkan ke permukaan. Jadi belum tentu penilaian saya presisi tentang Bapak dan Ibu. Jika imam beriman, itu mah bentuk husnuzon saja, prasangka baik, insya Allah beriman. Aslina hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Insya Allah kalau keluar rumah perempuan selalu tutup aurat, itu tanda iman. Kalau keluar rumah tujuannya hadir di majelis taklim, itu tanda iman. Kalau berusaha menjaga lisan supaya tidak menyakiti, itu tanda iman. Aslinya hanya Allah yang tahu. Urusan sendiri. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.